Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hebat, pada video kali ini saya Muklis SPD akan menyajikan aksi nyata kurikulum Merdeka. Saya adalah guru di SMA Negeri 1 Kampar Utara. Pada kali ini kita akan membahas tentang kurikulum. Kurikulum itu kompleks dan multidimensi. Pengertian kurikulum belum ada yang mengikat secara universal. Meskipun kurikulum sering dimaknai sebagai keseluruhan pengalaman, kurikulum diibaratkan jantungnya pendidikan. Jika jantungnya lemah, maka proses pendidikan tidak lancar yang bisa berakibat fatal. Ada 4 komponen kurikulum, yaitu tujuan, konteks, metode atau ceramah, dan evaluasi. Umumnya beberapa negara mengklasifikasi kurikulum menjadi 3 bagian, yaitu tujuan pembelajaran atau konteks, panduan pedagogik, dan panduan asesmen. Komponen ini dapat digunakan dalam mendesain kurikulum dan pembelajaran yang berdasarkan kebutuhan murid, mulai dari kompetensi apa yang akan dimiliki murid sampai proyeksi masa depannya. Dengan begitu, sangat jelas bahwa murid menjadi acuan atau core dari kurikulum itu sendiri. Maka kemerdekaan murid dalam belajar jantung dari pengembangan kurikulum. Kurikulum adalah salah satu komponen penting dalam sistem pendidikan nasional. Jadi Bapak Ibu, peran dan fungsi kurikulum dapat kita optimalisasi dalam kerangka 1. Mewariskan nilai dan budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini. Yang kedua, mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan. Yang ketiga, menilai dan memilih sesuatu yang relevan atau kontekstual sebagai kontrol sosial. Murid-murid kita yang beragam suku, budaya, bangsa, adat istiadat, dan agama harus menjadi pijakan awal dalam mengembangkan kurikulum, sehingga kurikulum dapat digunakan sesuai dengan konteks di mana satuan pendidikan itu berada. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Fungsi kurikulum bagi guru adalah untuk memandu dalam proses belajar murid. Dr. Nana Sujana mengatakan, kurikulum adalah kumpulan niat dan harapan yang tertuang dalam bentuk program pendidikan yang kemudian dilaksanakan dan diterapkan oleh guru di sekolah bersangkutan. Jadi Bapak Ibu, kalau setelah kita buat kurikulum, setelah kita rencanakan, itu harus dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan berarti bukan kurikulum. Ini berdasarkan konsep Nana Sujana. Di saatnya, kenapa kurikulum? Kurikulum harus berubah. Mengapa kurikulum harus berubah? Mari kita menelangsa ke zaman-zaman dahulu Bapak Ibu. Zaman dulu murid mencari referensi hanya di pustaka. Mereka tidak tahu internet, apalagi yang namanya HP. Zaman dulu murid belajar kelompok harus ke rumah temannya. Mereka harus berkumpul di suatu tempat. Namun murid sekarang mereka mencari referensi melalui internet dengan menggunakan HP atau laptop. Mereka bisa mendapatkan tentang pemahaman yang mereka inginkan. Mereka tidak lagi harus berkumpul di suatu tempat. Mereka belajar kelompok bisa dari rumah masing-masing. Kalau dulu murid-murid hanya bercita-cita jadi dokter, menjadi pilot, menjadi TNI atau polisi maupun guru. Namun sekarang cita-cita murid sudah beragam, bahkan tidak pernah terbayangkan oleh murid pada zaman dahulu. Zaman sekarang bisa jadi murid bercita-cita jadi gamer, jadi YouTuber, jadi ilustrator, bahkan ada yang ingin menjadi hacker, dan lain-lain. Oleh karena itu kurikulum harus menyesuaikan dengan zamannya. Oleh karena itu kurikulum harus berubah untuk memenuhi tuntunan zaman. Mengapa kurikulum harus berubah?
dalam dunia pendidikan, kurikulum menjadi hal yang sangat penting. Tanpa adanya kurikulum yang tepat, para peserta didik tak akan memperoleh target pembelajaran yang sesuai. Seiring berkembangnya waktu, kurikulum dalam dunia pendidikan pun terus mengalami perubahan. Semuanya disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik daerah masing-masing. Dengan penyesuaian tersebut, diharapkan setiap peserta didik dapat menyesuaikan diri dengan baik di masyarakat kelak. Bagi kita yang bergelut di dunia pendidikan, tentu harus memahami apa itu kurikulum dan seluk-beluknya. Ki Hajar Dewantara mengatakan, segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan, baik alam dan zaman. Jadi, Bapak Ibu, kurikulum harus sesuai dengan keadaan. Kalau mereka tinggal di perkotaan, maka kurikulum harus sesuai dengan ke daerah perkotaan. Jika murid-murid atau satuan pendidikan berada di pedesaan, maka kurikulum harus sesuai dengan adat dan istiadat dan daerah setempat atau pedesaan tersebut. Jika satuan pendidikan berada di daerah pegunungan, maka satuan pendidikan harus menyesuaikan dengan adat istiadat masyarakat di sana. Bapak Ibu, berdasarkan uraian di atas, maka kurikulum harus berubah untuk memenuhi tuntutan zaman. Memang mungkin asing bagi kita dan aneh, tapi biasa bagi murid-murid, karena kurikulum itu harus menyesuaikan dengan zamannya, bukan dengan zaman kita. Demikian Bapak Ibu, saya Muklis SBD mengucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.